Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Kita mulai ya. Mulai. Belum ada suara yang belum mulai. Saya belum bersuara. Baik, kita mulai, teman-teman. Sebelum masuk ke teori, masuk ke bentar nih, internet di saya kurang stabil nih. Lagi diperbaiki. Sebentar, teman-teman. Cek dulu internetnya dulu ya. Bentar, bentar, bentar. Oke, mudah-mudahan stabil. Baik, kita mulai. Sebelum kita mau melakukan pembahasan soal, kita, kalau teman-teman sudah melihat materi, silakan ketik yes. Baik, kita mulai. Kalau kita lihat dari materi, kalau kita lihat dari materi dan FR tahun sebelumnya atau pure Revolt atau frekuensi revolted, nah, bahwa soal-soal yang terkait dengan etika itu banyak muncul sekitar 5 soal. Mungkin ada teman-teman yang memiliki pengalaman berapa soal, mungkin ada yang mau pengalaman berapa soal sebelum kita lanjutkan. Ada yang kemarin ujian berdapat berapa soal etika. 2 soal, tuh dapat 2 soal ya. 2 soal artinya itu ada 10, ada 10 ya, 10 nilainya 10 itu kan. Kalau 5 itu nilai 10. Jadi 2 soal lumayan bisa menjadi pembeda dengan yang lainnya. Kemudian apa saja yang harus dipahami dari etika ini? Tadi sudah materinya sudah saya share. Etika, prinsip-prinsip, dan cabang etika membahas tentang prinsip moral yang didasari praktek keperawatan. Etika tujuannya pedoman lah, itu norm standar ya. Nah, ini yang wajib diketahui oleh teman-teman nih. Wajib. Silahkan dibaca 1 menit. Silahkan dibaca. Silahkan dibaca 1 menit. Silakan sambil nunggu yang lain dibaca, coba dipahami pelan-pelan supaya tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Silahkan. Silahkan teman-teman. Nah, setelah Anda pahami, coba setelah pelan-pelan Anda pahami, nanti kita masuk ke soal ya, soal. Nah, baik, kita mulai. Otonomi. Namanya otonomi, kata kuncinya perawat apa membiarkan pasien memberikan kesempatan ataupun perawat memberikan pasien untuk menilai atau menggunakan kemampuan kognitifnya untuk memilih
sesuatu keputusan. Itu adalah otonomi. Jadi otonomi setelah dilakukan apa? Setelah dilakukan penjelasan, otonomi itu setelah dilakukan inform consent. Jadi perawat harus menghargai semua keputusan yang diberikan oleh pasien. Kemudian non malefisien adalah prinsipnya perawat harus berhati-hati melakukan tindakan perawatan sehingga tidak membahayakan pasien. Misalnya menggunakan bed plank untuk mencegah pasien jatuh, misalkan memastikan selang infus tidak ada eh, apa tidak ada gelembungnya dan lain sebagainya. Itu semua bagian dari normal efisien. Kemudian ada beneficien. Beneficien memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Berusaha meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau misalnya ada pasien sudah bosan dengan apa si hemodialisa misalnya. Nah, kita harus mengingatkan pasien bosan dengan obat pada pasien TBC, maka kita harus mengingatkan. Itu termasuk bagian dari beneficien. Kemudian ada justice, memberikan perawatan adil kepada pasien tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Perawat tidak melakukan diskriminasi, ya, itu justice. Kemudian veracity, jujur, ya, kondisi pasien, prognosis, dan alternatif. Tidak memberi informasi yang menyesatkan pada pasien. Itu dari veracity. Kemudian fidelity, setia, berjanji, menepati janji pada pasien dan keluarga. Confidentiality, perawat menjaga rahasia pasien kecuali jika ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya dari alasan hukum. Itu adalah confidentiality. Ya segitu sih, nggak banyak-banyak ya yang harus Anda pahami. Nah ini kalau ada dilema etik itu sama-sama. Jadi Anda tinggal lihat dilema itu apakah otonomi dengan beneficien. Contoh misalnya pasien menolak, tapi harusnya dia menerima misalnya RCP, misalnya itu kan dilema etik. Nah, baik kita akan masuk pada soal. Bentar, saya cek dulu soalnya. Soal etika part 1, 2. Oke, oh ini di stop here dulu. Baik, kita mulai catatan teman-teman. Tadi sudah ini soalnya 50 biji, 50 biji, maka Anda harus bisa. Nomor satu, silakan tulis jawabannya, tulis nomornya, kemudian jawaban Anda apa? Nomor satu. Wih, langsung Wing, wing. Pokoknya kalau ada kata kunci, memberi kesempatan keluarga atau pasien untuk memutuskan, udah itu otonomi deh. Nah, cara menjawab gimana? Cara menjawab setiap soal itu dimulai dari sini cara menjawabnya. Apa prinsip etik? Baru kemudian baca ke sini, baca ke sini. Di sini ada kata kunci, memberikan kesempatan. Nah, ini di sini udah kena di sini. Di sini sudah kena ya, sudah kena. Jadi jawabannya adalah autonomi. Piye toh? Ah, Autonomi. Silakan nomor dua. Nomor dua. Sesuai dengan kesepakatan kita, terutama di jiwa nih ada ya. Sesuai dengan kesepakatan kita, maka hari ini kita adalah bla 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 bla. Maka itu adalah perawat berarti menepati janji. Menepati janji berarti itu namanya fidelity ya. Fidelity. Fidelity. Mana fidelity? Fidelity. Apa nom? Oh iya, sip. Fidelity. Oke, nomor tiga. Nomor tiga. Perawat anak sedang merawat bayi kelainan kongenital. Nah, silakan. Ini dilema etik. Dilema etik. Dilema etiknya apa?
Nah, disuruh milih gitu ya. Aman apa? Kira-kira yang mana nih? Dilema etiknya, teman-teman. Dilema etik yang mana? Ih, mantap, mantap. Dilema etiknya di mana? Justice. Kenapa? Karena ini tidak akan bertahan lama. Ya. Tapi kan otonomi. Ya, jadi jawabannya adalah justice dan otonomi. Nah, ini jawabannya ya. Kemudian nomor 4, silakan. Ayo. Pasiennya apa ini? Oh ya, udah kelihatan lah. Murung. Murung. Mastektomi belum menikah pasien murung mengatakan payudara tidak ada agama perawat. Berarti apa? Dilema etik mana yang Anda cari? D, D, D katanya. Beneficien dan parasitif. Menjelaskan. Oke. Tapi sebenarnya bukan dilema etik ya. Karena tidak bertentangan. Baik, nomor 5. Perawat seorang anak dengan HIV mengajak remaja menanyakan kenapa terus ini remaja loh ya, mengajak remaja. Jadi masih anak-anak. Kalau anak-anak namun nenek melarang. Berarti kita harus kenapa? Anak-anak remaja, anak remaja, anak remaja harusnya anak-anak tuh yang pengendal proksi ya. Kalau confidentiality ke diri sendiri itu nggak mungkin confidentiality ya. Tapi ini karena anak nenek mau melarang. Nah, berarti Anda harus menghargai apa yang dihadapi, isu etik apa yang dihadapi. Bolehkah, jadi gini, kalau ada anak-anak yang berusia masih anak-anak, 20 di bawah 20 tahun, itu yang bertanggung jawabnya dalam konteks hukum adalah orang tua atau keluarganya. Maka dia yang paling berhak menentukan adalah keluarganya. Maka dalam kali ini adalah confidentiality. Kalau dari aspek hukum loh ya, dari aspek hukum. Namanya proksi, ya proksi. Karena dia tidak bisa memutuskan, karena belum cukup umur untuk memutuskan. Kemudian nomor 6. Wah, ini melanggar ya, melanggar confidentiality. Nah, lihat ya, ini nih. Anak yang mengalami TB paru berarti confidentiality. Oke, lanjut. Nomor 7. Silakan nomor 7. Nomor 7, silahkan untuk di... Sudah nomor 7, teman-teman? Sudahkah? Nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Di sini fidelity, fidelity merahasiakan. Nampak marah loh ya, marah, merahasiakan penyakitnya. Iya, bapak-bapak loh, bapak-bapak. Otonomi dan apa itu? Bolehkah bapak-bapak yang 78 tahun? Kalau tidak sadar ya emang orang keluarga, tapi kan dia sadar. Dia sadar loh, pasien neurologi sesak napas, sedih dan marah. Berarti antara jujur dan otonomi versus ini dong. C ya, 7C, 7C. Kenapa bukan fidelity? Kalau fidelity berkata apa ya? Keep promise ya. Tapi kan di sini orang tua itu masih boleh memutuskan, bukan keluarga. Jadi yang boleh oleh keluarga itu adalah orang-orang yang tidak mampu memutuskan untuk dirinya sendiri. Contoh anak-anak, orang demensia,
orang yang tidak sadar. Itu boleh oleh orang lain, namanya proksi. Tapi kalau orang masih masih ini hak dia dong, hak dia dong, hak dia untuk mendapatkan informasi. Lawang dia masih sadar kok, hak dia, otonomi dia. Kemudian kenapa harus veracity? Veracity. Perawat kenapa tidak jujur? Itu kan hak dia kan? Itu pentingnya. Nah, di sini kenapa bukan fidelity? Ya, Anda terjebaknya bahwa fidelity itu tadi harus mengikuti keluhan orang tua. Iya, pada pasien-pasien yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian. Orang demensia yang tidak bisa memutuskan. Yang kedua adalah anak-anak. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak sadar. Baru dia boleh tidak mutusin. Baru orang lain. Oh, tadi kan anak-anak. Kasus sebelumnya anak-anak. Nomor 8, silakan. Bosan. Oh, tadi saya sudah menjelaskan ya. Tadi. Oh, jawabannya adalah beneficient. Sudah dijelaskan ini. Nomor 9. Nah, ini di kondisi giginya mengenai penurunan. Pendonor yang tepat bagi ibu. Mendorong ginjalnya. Ah, berarti ini jawabnya harus normal, efisien, menghindarkan dari resiko. Nomor 9, 9E, nomor 9E. Menghindarkan dari resiko. 10, 10. Sama lah ya. Oh, ini confidentiality diulang-ulang ya. Oke, 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa? 6, 8, 10. Mantap, mantap ada yang 10. Oke, lanjut. Lanjut. Nomor 11. Nomor 11. Perawat menjelaskan. Perawat menjelaskan. Apa ya jawabannya? Harusnya beneficient ya. Nggak ada ternyata. Ayo nomor 11. Nomor 11. Silakan. Jawab 11B katanya. Lambat, marah-marah, sudah menunggu. Para mendahulukan baru datang. Bahwa Bapak UGD prioritaskan. Justice harusnya ya. Harusnya justice. Kemudian apa prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat? Confidentiality nggak masuk, veracity jujur nggak, autonomi juga nggak, fidelity eh, jujur ya, nggak apa adanya. Kemudian non efisien tidak merugikan. Nah, berarti non efisien dong. Coba. Iya, tapi kan nggak ada masa harus nyari yang ada. Biarin modus keluar di mana, tapi kan di pilihan nggak ada masa harus nyari di sono. Yang tadi saya sudah bilang justice, tapi kan nggak ada pilihannya. Kalau nggak ada berarti Anda harus mikir logika lain. Jangan, ya kalau di sana gitu, nggak boleh itu. Di ujian Anda nggak boleh. Apapun yang ada di hadapan Anda itulah yang pilih gitu. Nggak boleh membayangkan kenapa kalau di buku itu begini, di soal begini. Nggak boleh itu buang-buang waktu. Salah satu prinsip. Jadi non efisien, tidak merugikan orang lain, mencegah. Coba kalau logika sederhananya, kalau dia
mendahulukan orang yang tidak gawat, berarti yang lainnya menjadi celaka. Nah, sebenarnya celaka itu mencegah terjadinya merugikan itu adalah norma efisien. Masuk juga kan? Tidak harus justice. Kalau nggak ada justice, masih harus dipaksain kudu nyari justice. Saya pilihannya F aja. Ya, silakan teman-teman. Nomor 12. Silahkan. Pernyataan. Berarti pernyataan tersebut berarti memilih. Memilih berarti artinya otonomi. Kemudian nomor 13. Yo, restrain, restrain. Terlalu erat. Pergelangan melecet. Apa dilanggar? Restrain dilanggar. Berarti apa yang dilanggar? Jawabannya adalah norma efisien. Ya, norma efisien ya. Kenapa jadi dua? Ah, nggak dapat Ah. Nomor 14, seorang laki-laki ICU sindrom SKA ya. Ya, observ tiba-tiba ngeluh nyeri dada, kemudian malah henti jantung, melakukan RJP, namun keluarga berapa menolak. Meskipun di penjelasan, berarti jawabannya adalah apa nomor 14? DNR, do not resuscitation. CNR. DNR, bagaimana DNR? Jawabannya apa teman-teman? Do not resuscitation, itu autonomi, boleh hak memilih. Ya, hak memilih. Nomor 14. Kenapa beneficient dan justice? Kenapa? Kalau SKA, DNR, otonomi dong. Otonomi. Saya kemarin pas di ICU, ditanya ini apa mau di RJP kalau ada. Saya gak mau. Kasihan. Itu DNR. DNR itu, do not resistance, itu hak untuk memilih. Kemudian walaupun sudah dijelaskan beneficient. Ya, jawabannya. Nomor 14 itu. Nomor 15, silakan. Nomor 15. Nomor 15. Silahkan. Nomor 15. Tiga orang. 15 tiga orang. Empat orang. 15 C. Coba-coba kita. Motivasi menghentikan program buang. Oh iya, beneficient lah ya. Motivasi memberikan peningkatan harapan hidup itu beneficient. 16. Yakinkan informasi akurat kepada subjek kebenaran merupakan klien memiliki otonomi yang berhak mendapat informasi yang ia ingin tahu, termasuk prinsip etik yang otonom lah.
Pasien diberitahu dulu baru memutuskan, namanya otonomi. Riset mengatakan bahwa individu berpikir logis, mengambil keputusan sendiri, otonomi, sami ya, sami sama, sami itu bahasa Sunda, sami. Kemudian nomor 18, Tuan S sangat kecewa dan sedih kematian salah satu bayi kembarnya, mengatakan jika merasa tidak puas merasa ada kejanggalan pada perawat sebelum meninggal, mendapati tangan bayi terpapar ibu mengalami bengkak dan luka bakar, terbakar. Prinsip moral etik dilakukan oleh perawat pada usia berarti non efisien, merugikan orang lain. Ya, nomor 5, 6, 18, merugikan orang lain. Nomor 19, informasi tentang klien harus dijaga, dokumentasi kesan klien harus dibaca, pengobatan dengan kesehatan. Diskusi di luar area harus dihindari, termasuk pada etik autonomi. Otonomi atau confidentiality, confidentiality. Kenapa ini? Confidentiality. Kerahasiaan. Nomor 19. Nomor 20, silakan nomor 20. Silakan nomor 20, teman-teman. Nomor 20, mereka sempat memberikan tongkat pada nenek dengan tidak jatuh. Ya, aktivitas menolak menggunakan tongkat karena merasa dirinya masih dapat jalan yang nyaman. Oh, otonomi lah ya. Gak boleh memaksa. Gak boleh memaksa ya. Otonomi 20. Otonomi nomor 20. Baik, 21. Yuk, euthanasia. Euthanasia. Itu kalau euthanasia nggak boleh kan? Tapi kan di sini, kalau di Indonesia gimana? Euthanasia. Nomor 21. Bunuh diri katanya itu. Ya, inilah beneficient, menguntungkan. Ini. Dan, ya, oke ya. Kemudian nomor 22. Meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, tanggung jawab perawat ya. Menyebabkan penderitaan untuk mencapai komitmen menepati janji menghargai orang lain. Menepati janji itu namanya fidelity. Prinsip etik yang dasar pada yang ini bahwa berpikir logis tadi sudah, otonomi tadi sudah diulang. Otonomi, otonomi. Kemudian nenek menderita penyuka tahun akhir dirawat rumah sakit kondisi menurun. Para penyampaian pada perawat bahwa nenek tidak dapat dihubungkan lagi, tetapi pemberian obat nyeri mesti tetap diberikan. Seorang perawat tidak memberikan nyeri. Prinsip etik berarti non efisien, merugikan orang lain, tidak diberikan. Kemudian nenek payudara dirawat yang sakit, menurun penyampaian perawat pada keluarga tidak bisa lagi. Nenek menyampaikan tidak ingin resusitasi. Ah, kemudian menghormati keputusan pasien. Prinsip etik otonomi. Ya, kan tidak mau berarti dia otonomi. Kemudian nomor seorang perempuan luka pada payudara ketika perawat melakukan perawatan luka, pasien meminta supaya dilakukan dorong tindakan. Tidak nyaman. Tidak nyaman ya, berarti respect terhadap confidentiality nggak ada, kesetiaan nggak ada. Jadi ini otonomi ya. Kalau confidentiality nggak ada ya udah otonomi, nyaman pas pasien, otonomi dia nggak mau pindah-pindah gitu kan. 27 perempuan 70 di Pantai Beredam keluhan kondisi urin diapel tapi lupa ini confidentiality. Silakan nomor 28. Data-data daerah kemaluan.
Ya, dan kata-kata daerah kemaluan, lupa menduktir ya, confidentiality lah. Lupa pokoknya bikin malu itu confidentiality aja. Mengamuk mempengaruhi orang sekitar, melakukan pengikatan terhadap pasien, sebelumnya perlu mitos tuntutan keluarga untuk tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Prinsip etik, autonomi. Meminta persetujuan berarti dia menghargai otonomi dari keluarga. Kemudian G5P4A0, hamil 37, pusing, kunang-kunang, pemeriksaan fisik terdapatkan sekian, hasil pemeriksaan laboratorium positif, dianjurkan dirawat pasien menolak. Nah, otonomi lah, otonomi. Kemudian 31, laki-laki untuk dilakukan tidak memadai bantu pasien. Bertanya pada lansia, milih tindakan terlebih dulu. Otonomi berarti. Gampang ya? Gampang. Kenapa juga pusing? Seorang perawat di rumah sakit keluhan inkontinensia memberikan kita tidak menutup confidentiality. Perawat bertugas mempunyai dalam pelaksana perawatan secara komprehensif, di mana pemberian perawatan selalu diawali dengan pemberian informasi. Berarti itu informasi itu. Selalu berarti dia profesional. Nama profesional adalah akuntabilitas. Profesional adalah akuntabilitas. Seorang perawat bertugas di ruang telah memasang antar X ke ruangan tak langsung pada perawat lain. Ah, ini otonomi ini, confidentiality ini. Memberitahukan ininya hitam pantatnya itu nggak boleh ya. Kemudian 35, seorang perawat melakukan bertugas di ruang yang dalam membantu mengubah posisi pasien tidak mau mobil sendiri dengan tujuan mencegah dekubitus itu harusnya non efisien tapi tidak ada berarti kita memberikan pelayanan yang terbaik adalah beneficient. Tidak ada tapi ya beneficient. 36, kurang bedah laki-laki masuk ke ruang apa sini fraktur sinista bersamaan Glenn, sehingga perawat tersebut menanganinya. Ah, sebentar, saat bersamaan masang oksigen sesak. Oh, berarti apa ya? Justice ya? Justice, jawabannya justice. Justice. Kenapa cepat? Lawang 54 detik kurang. Jadi yang kayak gini tuh harus selesai 20 detik. Laki-laki dirawat 2 hari kekerasan, tenang, komunikatif, menyatakan keinginan untuk bertemu pasien. Kemudian memenuhi keinginan artinya dia fidelity, keep promise. Ah, 38, seorang perawat yang bertugas sedang melakukan pendidikan kesehatan pada pasien TB. Contoh disebutkan contoh kasus memahami TB. Tidak disamarkan. Ah, confidentiality. Ini apa ini? Pasien menolak operasi, takut gagal, namun pasien tetap menolak. Autonomi lah. Menolak itu otonomi. 40, keluhan nyeri kandung kemih, buang air kecil, terasa tidak puas, dilakukan kereta, dilakukan melakukan komunikasi dulu, melakukan kontrak waktu, menjelaskan tujuan, tindakan perawat tersebut salah prosedur, berarti harusnya itu konfidensial, non efisien. Prinsip etik berarti salah prosedur, berarti tidak profesional, tidak profesional. Nomor 40 adalah akuntabilitas. Ya, kemudian nomor nomor 41, nomor 41, nomor 41, seorang laki-laki 35 tahun dirawat di keluhan berdahak sejak 2 bulan yang lalu. Ya, hasil pemeriksaan sedang kompos mentis, pernapasan 2 kali. Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium tanpa sepengetahuan. Wah, ini otonomi lah. Seorang kepala ruangan bedah menyelesaikan konflik 2 orang perawat dan penyelesaian satu perawat mengalami konflik mendapat sanksi.
Bukti handphone. Prinsip etik apa itu? Justice ya. Menghentikan. Justice lah. Adil keadilan. Prinsip adil. Prinsip adil. Kemudian nomor 43. Tibia dipasang kateter. Lupa. Non my patient. Saya iritasi. Kemudian nomor 44. Pasien didiagnosa SNH. Kemudian melakukan impresi ROM membantu makan minum. Seperti tersebut diberi kesempatan untuk memilih ada katiba beliau itu otonomi. Diberi kesempatan untuk memilih. Seorang perawat di ruang perawat di klinik anemia menanya pemeriksaan darah nurse berjanji ketika 13 kemudian ganti si perawat datang. Itu fidelity menepati janji. Fidelity itu menepati janji. Seorang perawat mendatangi ruangan, jelaskan kateter. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, saya akan melakukan pemeriksaan kateter. Oh, itu menepati janji lagi. Fidelity lagi ini. Kemudian nomor 47, HIV, perawat menolak menderita penyakit pasien. Pasiennya tidak sadarkan diri ya. Pasien tidak sadarkan diri, itu yang berhak tahu itu adalah ada pernyataan dari perawat nggak, hasil koma, hasil keluarganya. Ah, ini orang yang tidak boleh melakukan berarti 41, 47 ini. 47 ayo teman-teman. 47 apa? Tadi saya bilang orang tidak sadar kalau dia perawat menolak kepada keluarga pasien berarti dia melanggar otonomi. Kecuali kalau ada pernyataan keluarga si anak meminta tidak membicarakannya. Nomor 49, 48 silakan. Saya tunggu dah sekarang. Kasihan dulu cepet. Pada orang emang harus cepet sih, udah dibikin cepet. Ya, nanti materinya yang sudah di sini saya berikan sama teman-teman, termasuk rekamannya. Kalau rekamannya sabar ya, kalau rekamannya sabar. Kalau rekaman sabar. Nomor 48, 48, 48 B katanya. Apa merauke unit yang benar udah. Kita sudah kalau sudah paham dengan kata kunci sedikit aja udah bisa jawab. Ini luka gangren, tindakan luka dilakukan tindakan keluar pasien untuk memberikan ke minum. Udah. Sama ya, nomor 48 sama, confidentiality juga. Kemudian nomor 50, sangat memberikan tambahan dosis. Tadi kan sudah ya? Tadi sudah ya? Tapi nggak ada sekarang ya? Oh, ada beneficien dan non-beneficien. Adiksi ini, beneficien dan non-beneficien. Tadi kan sudah di atas. Menurut kesadaran terjatuh dari tempat tidur. Dari pengajian dapatan pagar tempat tidur terpasang. Siapa yang jatuh? Kalau terpasang gimana berarti? Justice atau autonomi? Veracity, fidelity itu kan hanya key promise. Veracity jujur, otonomi. Justice ya kan nggak ada lain pilihan lain. Nomor 51 itu justice. Adil nggak adil kita harusnya pasiennya pindah ke kemana nomor 51 ayo teman-teman 51 apa jawabannya? 51. Silakan nomor 51, 51, 51. Sepertinya ya emang justice sih. Dari mana justice coba? Gak mungkin confidentiality nggak mungkin. Fidelity key promise ya nggak ada. Justice-nya gimana? Berarti dia tidak kita tidak adil. Harusnya orang tidak sadar itu eh di kalau gangguan berarti harus
disimpan di ruang khusus gitu, jadi justice. Tapi kan harusnya confidentiality lah. Harusnya non efisien, tapi nggak ada. Nah, 1 sampai 51 benar berapa teman-teman? Dipahami nanti materinya akan saya berikan, materinya di grup ya, nanti saya berikan di grup 37. Nanti materinya saya berikan di grup termasuk juga materi eh, yang tadi, yang PDF itu ya, etika part 1. Ya. Oke, tiga. Sekarang tanggal berapa ini? 23, siap. Oke. Silakan. Oh, udah 44. Ya, bagus lah teman-teman. Nanti akan saya kirim. Ininya juga akan saya kirim. Langsung save aja supaya nggak lupa. Save. Nanti saya kirim juga. Ini langsung saya kirim ke mana? Ke mana? Ke mana? TO, paste. 10. Nah, 10. 11. 11. 12. 12. Materinya sudah dikirim, kemudian yang belum itu etika, mana E, dari E, huruf E, etika, kok nggak ada coba cek lagi, etika, gu, etika, soal etika ilustrasi, kok nggak ada ya? Coba etika perawat, PPT-nya ada, ntar lah saya cek di, sip lagi, etika, sip, bentar. Mungkin tidak di sini. Dokumen. Ada di sini. Baik, saya kirim lagi untuk etikanya yang harus Anda baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah saya share ya, teman-teman. Jadi sampai di sini, teman-teman. Untuk rekaman nanti saya ini dulu ya. Untuk rekaman sudah akan saya edit dulu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.